Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok daerah Provinsi Lampung untuk ujian tengah semester klimatologi. Eh, di sini kami akan menjelaskan tentang budget air di Lampung dan pengaruh atmosfernya. Perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Suada, NIM 115 19005. Dan ada teman saya. Saya Nesa Lasacida, NIM 115 19027. Dan saya Ronald Kartasasmita, NIM 115 19050. Boleh di next. Budget air daerah Lampung dan perannya dalam klimatologi. Nah, pertama, apa sih pengaruh iklim terhadap neraca air? Menurut Merhabadi et al. Tahun 2013, kondisi iklim adalah faktor dominan yang surplus dan defisit, di mana surplus dan defisit ini mempengaruhi keseimbangan neraca airnya. Nah, kemudian ada neraca air. Neraca air merupakan dalam siklus hidrologi bahwa jumlah air suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi besarnya air yang masuk inflow dan keluar outflow dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut Widianto tahun 2012, nah umumnya terdapat hubungan dari neraca air secara umum, yakni perubahan air dalam tanah sama dengan jumlah air masuk dan dikurangi kehilangan air. Nah, neraca air ini menunjukkan tentang seberapa besarnya si air yang ada di lingkungan dengan yang diserap dan nanti pengaruhnya ada dengan evapotranspirasi. Nah, boleh di next. Nah, neraca air ini merupakan penjelasan dari hubungan antara aliran masuk inflow dan keluar outflow dari proses sirkulasi air. Analisis neraca air sangat penting untuk mengetahui jumlah air yang terkandung di dalam tanah yang menggambarkan perolehan air, surplus dan defisit dari waktu ke waktu. Selain itu, neraca air dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan dalam peramaan produksi, klasifikasi iklim suatu daerah, dan pengaturan air atau irigasi. Nah, neraca air ini digunakan untuk memperkirakan pertanyaan soal dari UTS, yaitu tentang budget air yang ada di alam ini. Nah, didapatkan dari perhitungannya. Boleh di next. Nah, kemudian untuk menentukan neraca air, ada beberapa parameter yang diperlukan. Yang pertama adalah curah hujan. Nah, kami mengambil data curah hujan di lokasi penelitian daerah studi yang mencakup kota di Bandar Lampung yang memiliki luasan area sekitar 192,96 km persegi. Nah, berdasarkan data curah hujan dalam bentuk isoid atau sebaran spasial curah hujan di Provinsi Lampung yang diperoleh, menunjukkan bahwa wilayah Lampung secara umum dipengaruhi oleh angin muson yang setiap 6 bulan sekali berganti arah. Kemudian ada debit air. Debit air adalah jumlah air yang melewati sungai dalam suatu periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan meter pangkat 3 per detik atau liter per detik. Nah, jumlah debit air runoff yang tertinggi ada pada wilayah pemukiman sebesar 1734,884 meter pangkat 3 per second. Nah, koefisien limpasan di Kota Bandar Lampung didapat dengan nilai sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa 51% dari air hujan yang jatuh menjadi air limpasan langsung atau runoff. Nah, kemudian pengaruh klimatologi terhadap budget air. Pengaruh klimatologi pada budget air yaitu terdapat pada suhu. Meningkatnya temperatur udara yang disebabkan oleh pemanasan global dalam perubahan iklim dapat menyebabkan semakin cepatnya penguapan atau evaporasi, sehingga menyebabkan air tanah semakin cepat berkurang. Ketika air tanah yang berkurang ini akan mempengaruhi ketersediaan air bersih di bumi. Selain itu, curah hujan juga dapat berpengaruh pada ketersediaan air, di mana semakin kecil curah hujan, maka semakin kecil juga budget airnya.
Kemudian sirkulasi atmosfer. Sirkulasi atmosfer merupakan gerak massa udara di atas permukaan bumi yang membentuk pola tertentu. Menurut Sunarmo, pada tahun 1999, penyebab utama sirkulasi atmosfer adalah ketidakseimbangan panas dan momentum antara lintang tinggi dengan lintang rendah dan antara permukaan bumi dan atmosfer. Yang kedua adalah topografi permukaan bumi, dan yang ketiga adalah distribusi permukaan darat dan air. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sirkulasi atmosfer dalam meteorologi. Jadi ada dua sirkulasi atmosfer. Yang pertama itu adalah sel tunggal yang berdasarkan pada asumsi perbedaan panas daratan dan lautan itu diabaikan, tidak ada pergantian pola angin, dan bumi dianggap tidak berotasi sehingga faktor utama hanya dari gradien tekanan. Lalu ada model sel 3 sel, yaitu wilayah ekuator digambarkan dengan kawasan yang selalu kelebihan cahaya matahari, sehingga wilayah kutubnya itu selalu kekurangan cahaya matahari. Maka daerah dengan tekanan tinggi akan berada di kutub, sedangkan tekanan rendah akan berada di ekuator. Berikut adalah gambar dari model sel tunggal dan model 3 sel. Nah, selanjutnya ada sirkulasi atmosfer di Indonesia. Sirkulasi atmosfer di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sirkulasi atmosfer muson yang terbentuk oleh angin muson. Jadi ada angin muson timuran yang melewati lautan sempit sehingga kandungan uap air yang mengalir bersama arus anginnya relatif kering. Lalu ada angin muson barat yaitu melewati lautan yang luas sehingga kandungan uap air yang mengalir bersama arus angin itu relatif basah. Nah, yang kedua ada sirkulasi atmosfer Hadley, itu terdapat di tiap belahan bumi, merupakan salah satu sel dalam sirkulasi atmosfer. Nah, pada bagian bawah setiap sel Hadley ini, udaranya mengalir menuju khatulistiwa. Lalu ada yang ketiga, sirkulasi atmosfer Walker, yaitu sirkulasi yang menandai adanya gerak massa udara pada arah zona barat ke timur. Nah, pemicu gerakannya itu adalah tekanan udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga densitasnya rendah. Berikut adalah gambar dari sirkulasi atmosfer muson dan sirkulasi atmosfer Walker. Lalu apa peran sirkulasi atmosfer ini terhadap iklim? Jadi sirkulasi atmosfer itu adalah fenomena yang terjadi di atmosfer bumi berhubungan dengan kondisi angin, perubahan cuaca, pembentukan awan, dan pola curah hujan. Contohnya begini, jadi ketika sirkulasi muson, contohnya dari sirkulasi muson, baratan, itu bergeraknya dari curah hujan dari lautan yang luas, sehingga awan yang bergerak itu membawa banyak air dan terjadilah musim hujan. Lalu ada angin sirkulasi muson timuran, itu bergerak melalui lautan yang sempit sehingga membawa sedikit air dan terjadilah musim kemarau. Sekian pemaparan dari kami, kelompok